Anda yakin atau tidak dari pernyataan yang disampaikan oleh Rektor UGM? Seharusnya ya? yakin. Seharusnya yakin. Seharusnya yakin. Tetapi faktanya seharusnya kalau misalkan seharusnya yakin. Yakin. Itu kan seharusnya. Ya. Yang saya tanyakan Anda. Ya. Yakin atau enggak? Saya yakin itu asli. Tapi yang bikin janggal adalah Kok yakin tapi janggal? karena kan sekarang publik ini dibikin Artinya Anda ragu? dipermainkan. Iya, dibikin ragu oleh asumsi publik. Enggak, sederhana gini deh. Anda kan awalnya yakin. Sekarang Anda katakan jadi ragu. Apa yang membuat Anda ragu? Ya, yang membuat ragu karena adanya isu-isu yang terjadi nih, pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kok Anda terpengaruh oleh isu-isu tersebut? Nah, dari terpengaruhnya ini kan jadi sumber tanda tanya, Bung. Nama saya Muhammad Salman Faris, biasa dipanggil Salman. Dari? Dari Universitas Pancasila, Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke. Saya mau tanya, tadi Anda kayaknya gemas mau menyampaikan sesuatu soal ijazah Pak Jokowi, betul ya? Iya, Bung. Karena yang saya lihat di sini Bung, tuh luar biasa. pembahasannya memang ya seharusnya memang data. Data, oke. Ya kan? Oke, kita bahas data. 2 bulan lalu dibahas oleh Rektor UGM dan terdapat pernyataan bahwa memang dari Jokowi memiliki ijazah yang asli dan itu resmi. Lulus dari UGM. Okay. Diluluskan pada tanggal 5 November 1985. Betul ya, Pak? Nah, itu kan sudah diperkuat oleh Rektor UGM sendiri. Yeah. Sekarang pertanyaan publik adalah adanya tanda tanya. Kenapa isu ini naik? Yang saya dengar dari Bung Lukas bahwa ada nih sumbernya bahwa adanya api-api yang memang menimbulkan pertanyaan apakah ijazahnya asli atau palsu. Nggak, saya tanya gini deh. Anda yakin atau tidak dari pernyataan yang disampaikan oleh Rektor UGM? Seharusnya ya? Yakin. Seharusnya yakin. Tetapi faktanya seharusnya kalau misalkan seharusnya yakin. Itu kan seharusnya. Ya. Yang saya tanyakan Anda. Ya. Yakin atau enggak? Saya yakin itu asli. Tapi yang bikin janggal adalah Kok yakin tapi janggal? Karena kan sekarang publik ini dibikin Artinya Anda ragu? Dipermainkan. Iya, dibikin ragu oleh asumsi publik. Sekarang gini, Bung. Jadi awalnya Anda yakin. Mayoritas dari Indonesia itu. Awalnya Anda yakin tapi sekarang jadi ragu. Iya. Karena kan saya baru lihat nih dari datanya itu memang sudah diresmikan. Tapi kan timbul nih isu-isu yang memang jadi perbincangan publik bahwa ijazahnya palsu. Ya kan? Nah, kenapa pertanyaan ini bisa timbul? Gini, Bung. Rakyat Indonesia itu saat ini didominasi oleh masyarakat Gen Z. Yang dimana sekarang Indonesia itu berkembang dengan namanya teknologi. Kami tarik dengan teorinya Laswell. Bagaimana cara komunikasi itu memberikan efek kepada seseorang. Nah, apabila ada suatu hal, informasi yang memang benar atau salahnya, itu kembali lagi bersama orang lain yang memang bisa menerima secara pikiran atau tidak. Gitu. Nah, dari sini... Nggak, sederhana gini deh. Anda kan awalnya yakin. Sekarang Anda katakan jadi ragu. Apa yang membuat Anda ragu? Ya, yang membuat ragu karena adanya isu-isu yang terjadi nih, pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kok Anda terpengaruh oleh isu-isu tersebut? Nah, dari terpengaruhnya ini kan jadi sumber tanda tanya, Bung. Iya, terhasut nih, korban. Tidak, walaupun memang sudah dikonfirmasi dari kelembagaan tersebut. Iya, korban. Jadi gini deh, saya akan buktikan nanti ijazahnya Pak Jokowi, scanningnya. Berikut juga temannya Pak Jokowi yang sama-sama masuk dan lulus bersama-sama. Tapi itu akan menebalkan keyakinan adik-adik dan seluruh warga Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa! Dengan ini, Pak. Dengan ini, saya harap dengan adanya program ini, ya dari sini kita bisa memperkuat bahwa dan bisa meyakinkan masyarakat bahwa kalau memang asli, ya memang itu asli gitu. Kalau palsu ya memang palsu. Kalau palsu memang palsu. Gitu. Karena jangan rakyat diputar-putar. Informasinya diputar-putar. Selalu seperti itu, Pak. Saya setuju untuk itu. Tapi yang membuktikan itu bukan program televisi. Yang membuktikan itu berdasarkan pengadilan. data forensik dari VGG Face, Fastnet, sama ArcFace. Oke.